Temenku dari Misa dapat bencong, Pak. Aku ketawa ngakak Serius? tuh, Pak. Ketemuan gitu? Ketemuan COD, Ketemu, Pak. Ya open BO. ampun, anjing. Halo broskis, balik lagi ke Gamers Bucket Podcast. Kali ini kita di episode yang ke-9, yang dimana kita udah bolos satu episode ya, tapi kita comeback sekarang nih. Di episode kali ini gue ditemenin dua otamu spesial nih. Safe laner kita yang andalan yaitu Subasa dan Misaki. Oh iya. Tapi sebelum kita mulai nih, kita seperti biasa kita kenalan dulu aja. Nama gue Fikri. Aku Kebu. Rio. Nah itu. Tapi ngomong-ngomong soal comeback ke podcast nih, gak cuma podcast yang comeback loh. Ada hal lain yang comeback. Doto. Kita kembali gandrung main Doto lagi ya kan. Iya. Itu seperti kata pepatah kan. Apapun, kemanapun kita pergi, pulang tetap ke Dota. Iya. Sudah seperti rumah ya. Iya, betul. Biarpun yang punya PS5 nggak punya PS5 tetap baliknya ke Dota juga ya kan. Bisa aja ya. Tapi jadi males kan beli PS5 karena pikiran lu udah ke TI kan. Iya gitu ya. betul. Udah TI ya. Jadi kalau boleh jujur nih ya, aku PS5 aku ini sebenarnya sudah nggak nyala hampir 1 bulan. Kenapa? Satu faktornya pertama kan Monster Hunter Rise yang seharusnya dalam harapanku adalah suatu game yang masif ya kan, ternyata menghasilkan kekecewaan ya kan. Kenapa? Kecewa kan? Terlalu dikit ya kontennya. Kontennya Game ya. sedikit, ini kayak game nggak penuh dan kamu harus nunggu Minggu updatean depan ya? sebulan sekali. Nah iya, tapi kamu harus bayar penuh untuk satu game nggak jadi kayak gini. Oh, jelas. Apa bedanya sama Genshin Impact yang gratisan coba, yang update-nya juga sebulan sekali ya kan? Kesel aku sama Monster Hunter Rise itu. Benar. Terus kedua, nah ini terus kembali lagi kita main Doto ya kan. Kita kembali Doto lagi ke suatu jawaban untuk kematian PS5 aku ini ya kan. Dikarenakan ini ya konten MH-nya kurang ya, jadi balik lagi. Iya betul. Tapi emang lu juga ngerasa gitu yo? Gua kan nggak punya tuh. Lu juga ngerasa gitu ya? Jadi memang di end game-nya itu dia cuman intinya farming talisman. Dulu kalau waktu MH World sama Iceborne kan kita farming ini investigasi, farming apa dekor kan. Sekarang dekor bisa di crafting tuh di MH Rise. Nah, tapi sebaliknya talismannya digacha. Nah, end game-nya ya itu ngumpulin talisman doang sekarang, nunggu update nanti minggu depan ya, Boy. Sampai dapat talisman yang lu mau gitu ya. Iya, literally kayak gitu doang. Lo tahu aku sekarang ya farming rajang itu udah kayak makan makan kacang ya kan. udah gitu biasa banget gitu. Padahal aku zaman dulu sama rajang tuh takutnya luar biasa ya kan. Sekarang udah kayak makan kacang. Jadi kalau di kantor misalnya main Switch ya, lawan rajang aja lah yang ininya cepet ya kan. Jadi rajang tuh sampai ngesoloin sampai mendekati 5 menit loh aku sekarang. Udah jadi speedrunner sekarang ya. Gila. Jadi speedrunner. Iya, saking biasanya itu. Udah muak ya. Iya, mudah-mudahan sih update-nya banyak banget lah, mudah-mudahan masif ya. Ya tapi itu sama kayak kamu berharap Genshin Impact bakal ada update masif. Bullshit itu men. Iya. Gue udah biasa aja, maksudnya juga sejauh ini kan update-nya kan mini game doang. Tapi ya sudahlah, enggak apa. Gue udah dapat deal jadi gue happy. Nah, di antara kekosongan itu tiba-tiba WhatsApp berbunyi kan. Let's go boys gitu ya. Tiga kata yang sudah beribu-ribu makna ya. Let's go boys ya. Tapi emang sih entah kenapa gue tuh Dota itu kayak narkoba sekali main tuh susah berhenti ya. Tapi memang benar sih, satu-satunya MOBA di mana apa ya main support tuh seru ya di Dota sih. Gua main apa ya, kalau MOBA kayak di mana itu bisa disebut MOBA nggak Om? Kalau di handphone tuh bisa disebut MOBA nggak? Mobile Lock. Kan gua nanya. Di handphone itu Mobile Lock, men. Itu. Kalau di Mobile Lock tuh kan gua main support tuh kayak males gitu, skillnya tuh gitu-gitu aja gitu. Iya, kan. benar. Nah, kalau main di sini tuh kayak yang gimana gitu.
Emang lu pertama main Dota dari kapan, Yo? Gua 2018 atau 19 baru lah. Astagfirullahaladzim. Kirain sudah lama, Om. Baru. Begitu datang kan gua langsung buyar gitu, coy. Begitu lihat item yang kayak gitu. Iya, Terus lihat creep segala macem kan. Beda semua sama mainan yang di handphone itu apa namanya tadi? Mobile. Beda, Pak. Edan kan ada Sama last hit. jatuh cinta gitu. Iya, ada last hit, terus ada apa? Ada ward gitu kan. Iya. Di Mobile kan semua map kelihatan, Pak. Di sini kan harus tanam ward. Kalau kamu pertama Dota umur berapa? Tahun berapa deh, bukan umur berapa? Oh, gua dari SMP main Dota tuh masih zaman-zaman sih. Ya gambar itu tahunnya, Pak. Lu SMP tahun berapa kan aku nggak tahu ya kan? Gua nggak inget tahun berapa, tapi kira-kira dari SMP kelas 1 berarti berapa tahun tuh? Nggak inget, gue males gitu nggak juga aja, tapi dia sudah dari hampir 10 tahun kali mungkin. Oh ya masih senior aku dong. Gitu ya, senior dari 2004 ya kan, 2004. Jangan-jangan lu main pas itu ya, pas Invoker sama Baratru masih OP ya, jangan-jangan. Invoker belum ada, Pak. Masih map habis dari map melee ya kan. Ngerti nggak sih istilah map melee yang kalau bangun kota dan lain-lain berkarakter standar. Ini kan map melee kan. Nah, terus keluar nih Dota All Star nih waktu itu. Ingat banget aku. Ingat gue kalau All Star gue tahu. Cuman nggak main aja, inget doang. Dota All Star itu. Jadi hero-nya dulu itu siapa? Razor waktu itu kan hero pemalas ya kan, nggak ada gratis ya kan. Razor skillnya tuh yang masih frenzy ya, yang nyerangnya cepet. Itu aku ingat hero pertama ya kan. Sampai 2006 zaman kuliah itu Dota sama anak-anak. Oh, sempet gini Fik, aku Dota di warnet. Jadi waktu itu kan masih rame-ramenya warnet ya kan, 2006 itu. Nah, mainnya itu lokal play sama satu warnet. Nah, warnetnya 3 lantai apa 4 lantai gitu ya kan. Iya. Nah, aku itu nggak tahu kalau sebelahku itu juga musuhku ya kan. Aku noleh ke sebelahnya ya kan. Dia ngetik, aku ya beta. Dia ngetik gini, jancuk sebelahku nontoki terus kan, Surabaya ya kan. Wah, tak tempeleng di tempat ya kan. Kalau ngajak berantem ayo di luar, Pak. Lu yang salah ngintip-ngintip. Aku nggak ngintip itu kalau sengaja ngintip ya. Aku tuh bengong karena karakterku mati ya kan. Terus sesuatu yang dilihat ya gitu. Iya. Ya karena dia anak SMP kan ya nggak berani ya kan. Aku anak kuliah waktu itu. Jadi itu rame-rame Dota tuh 2006 sampai 2008 lah aku. Iya, itu ramai betul kan. Terus sekitar tahun 2011 tuh Dota 2 keluar, 2011 sampai 2012 gitu kan. Enggak deh, 2009 kayaknya. 2009 malah ya. Iya, ingatku 2009 2010. Aku masih kuliah kok itu. Kalau 2012 2013 itu waktu zaman PC ku rusak. Aku mainnya udah di warnet. Maksudnya warnet di Bojonegoro sini. Jadi warnet aku ya? ke warnet itu, aku bawa mouse, aku bawa keyboard sendiri. Gile. Iya. Udah bawa equipment sendiri ya. Iya lah. Kan najis ya kan pakai bekasnya orang. Emang kamu mau pakai bekasnya orang? Ada dakinya gitu cu, mouse-nya. Datang udah kayak atlet e-sport ya ke warnet. Iya lah. Taunya cukup tapi. Jangan-jangan mainnya di kubik sendiri ada coach-nya. Bilangnya juga bukan mau billing ya, mau latihan Pak gitu. Iya loh, itu jadi ya bulan-bulan puasa gini. Soalnya waktu itu goblokku. Aku kan baru punya PC itu kan setelah aku lulus kuliah kan ya. Nah, aku tuh sok ide ya kan. Ini kayaknya pastaku kering nih, tak pastain sendiri Pak. Nah, pastain itu banyak banget ya kan, sampai luber kemana-mana terus konslet handphonenya. Jadi lu gara-gara sendiri gitu? Terus untungnya tak garansiin dapat. Tapi selama nunggu garansi itu 2 minggu. Ya itu aku jadi anak warnet itu. Itu hal teridiot dalam hidupku ya kan. Aduh. Tapi lu semua bisa tahu Dota tuh dari mana? Emang tahu sendiri, nyari sendiri gitu atau dikasih tahu? Ya kan aku anak warnet. Kalau generasi kalian yang bukan anak warnet mungkin susah ya cari info soal Dota. Kalau gua gara-gara baru rakit PC 2018-19 tuh kan. Nah, baru punya PC tuh.
lihat Steam kan, ih gila nih ada Dota gitu kan. Padahal kalau di tahun-tahun itu Dota itu sudah masa-masa habisnya loh Om Rio harusnya. Gua di akhir-akhir itu yang dijulukin dead game itu kan, gua baru masuk. Iya. Soalnya kalau di yang waktu aku di warnet itu, jadi kamu kalau main siang itu pasti banyak bocahnya ya kan, enak banget mau ngerank dulu itu. Dulu kan MMR istilahnya ya kan. Naikin MMR itu siang hari udah enak itu. Gua waktu main tuh langsung lihat YouTube dulu kan. Jadi lu nggak pernah main Dota 1 di langsung Dota 2? Belum langsung gua. Lihat-lihat dulu kan di YouTube, oh gini mainnya. Baru kan lihat ada hero-nya kan juga udah rapih tuh kan, dibagi-bagi. Udah recommended by guide Pak, itu nyari itemnya gitu kan. Makanya kemarin si Wiran nanya, gua beli item gini, kenapa gua bilang recommended by guide, langsung diam dia. Karena kamu skip Dota 1 berarti untuk nama-nama hero kamu bakalan nggak familiar ya itu ya. Iya, awal-awal nggak familiar. Ya familiarnya sama si biru-biru itu aja pertama kali gua pakai gitu. Di CM doang. Terus clean apa sih Bonceling itu namanya clean Eastwood atau apa gitu loh. Clean Eastwood ya. Clean Fletcher. Ya. Ingat kan itu namanya aneh-aneh kan zaman dulu itu. Iya benar. Tapi gue pertama kali main Dota 2 tuh takjub aja, gue biasa main di Dota 1 tahu sendiri kan kayak gimana grafisnya burik banget kan. Iya. Dari apa sih? Dari World of Warcraft ya? Iya. Enggak, bukan. Ya dari Warcraft 3. Dari World of Warcraft. Oh iya, bukan World of Warcraft 3. Jadi kayak modnya gitu sebenarnya. Iya, itu cuma map custom waktu itu. Awalnya map custom. Map custom doang. Tapi gara-gara sangat populer jadi terus diupdate kan. Sampai akhirnya bikin Dota 2. Orang gue aja masih kaget cuy sampai yang internasional itu cuy, anjing. Sampai segede ini Dota mainan gue SMP sekarang udah jadi multi-million bisnis anjing. Dan terakhir yang nonton itu doang TI 2019 tuh kan jadi film di YouTube tuh kan. Iya. Wah. Oh, yang OG itu. Ceritanya gue nggak ngefans sama OG sih, cuman kan tai banget ya denger dramanya yang dia ditinggal fly gitu kan ke AG kan. Fly ke AG. Lu nggak tahu? Aku nggak nonton itu, serius nggak nonton. Sejarahnya pendeknya gini, OG itu dibikin sama si Notel sama Fly yang AG sekarang. Karena mereka muak sama, pokoknya pengen bikin tim lah gitu, pengen bikin tim yang isinya tuh sahabat gitu, jadi biar kompak gitu kan. Nah setelah beberapa lama si Fly ninggalin si Notel ke AG karena direkrut kan, soalnya si Fly bilang nggak bisa begini, gue pengen duit gitu kan, gue pengen dengan AG nawarin gue duit gini banyak kan. Nah si Fly ditinggal sendiri, si Notel ditinggal sendirian kan. Dia ditinggal sahabatnya sendiri yang mereka berdua bikin dari awal gitu kan. Itu kalau lu nonton filmnya gila itu Aku nanti tak cari lah di YouTube, tertarik aku. Terus di ini kan dia ketemu anak Australia yang nggak terkenal tapi mereka ngeliat potensi kan, gini. Sampai akhirnya kan TI ketemu kan sama EG lawan OG kan. Pas menang pas mau salaman, nama salamannya ditarik ke badannya gitu. Look at me gitu kan, kayak gitu kan. Tapi itu ya, Ana itu kan nyawanya OG. Tanpa Ana kemarin berantakan kan dia. Jadi meme-nya gitu sih, tanpa Ana mereka jelek banget mainnya kan. Iya loh. Padahal udah rekrut siapa? Sumali coba. Sumali juga nggak bisa apa-apa di OG. Sumali itu Ismail. Iya, itu kan namanya Ismail kan itu. Sama kayak Aim namanya ya Ibrahim ya. Padahal gue agak excited loh pas anjing nih timnya keren bener, ada Sumel sekarang gitu kan, ternyata biasa aja kan. Iya, karena Sumel nggak dapet support. Oh gitu ya. Iya, Sumel itu lihat waktu main kemarin kan sempat nonton terus tuh. Itu dia kerja sendiri. Dia mau middle ya kerja sendiri, mau carry juga kerja sendiri ya kan. Cocok ya sama ininya ya, nggak cocok sama teammates-nya, nggak cocok dia. Kalau kan katanya kan dia bakal ada lagi kan nih. Iya, untuk tahun depan kalau nggak salah. Tahun ini. Tahun kemarin nggak ada ya? 2020. Nggak ada, dihentikan. Tapi angkanya jadi nggak pas lagi dong. Harusnya TI 10 2010, TI 11 2021 kan. Tapi lu pada gue pasti pernah, tapi lu pernah ini nggak ngebet apa? Ngebet pertandingan Dota, lu pernah nggak ngebet item gitu atau ngebet apa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah, lu harus cobain. Kalau gue pasti pernah kan Om? Oh iyalah, itu kewajiban ya kan.
itu seru banget. Jadi pertandingannya tuh jadi ngerasa ya kayak main kayak ini sih taruhan bola kayak sih. judi Kan? bola ya, betul. Iya, judi bola. Dan ada ininya, ada apa? Ada parley, istilahnya parley atau apa sih yang kalau kamu jagoin yang bawah, kamu dapetnya iya. lebih kayak gitu. Agregat apa sih namanya? Bukan agregat. Ya kayak ngefur lah itu, furnya lah itu. Iya. Furnya. Apa sih namanya? Iya itulah. Dengar-dengar dulu ini ya, apa kurirnya juga 1 biji. Gue masuk kurirnya udah masing-masing dapet. Oh Awal iya, nggak ada masing-masing. Dulu maksudnya 2 iya. Iya, dulu 1 biji kan, terus kita mesti upgrade atau beli sendiri ya kan. Jadi makanya orang-orang kan dulu kan triknya kan kalau pakai bolt theater suka motong midline kan, karena midline pasti paling rakus ininya kan. Rebutan nge-kill kurir. Pernah ngalamin nggak sih? Jadi apa kalau send kurir tuh tekannya apa ya zaman dulu aku lupa. Nah di top sama di bot itu sama-sama butuh manggil kurir. Kan akhirnya nggak datang ya kan? Rebutan nih. Iya benar begitu. Jadi apalagi kalau kurirnya belum terbang, kurirnya kayak nyantai gitu jalan kan. Udah mau nyampe top, udah mau nyampe kita nih yang masa di top, dipanggil sama bottom jadi nggak jadi belok dia langsung. Ya berantem lah kan, anjing itu kurir gue udah mau nyampe dikit lagi gitu. Apalagi kalau kamu merasa kamu yang nerbangin kurirnya ya kan. Iya. Itu kan awalnya harusnya itu privilege-mu ya kan. Ya lu gak tahu ya kalau dulu tuh kurirnya kalau mau terbang tuh harus beli anjir. Ada yang harus beli, seseorang bayar harus beli kurir terbang. Bayar duit itu. 300 sama berapa gitu loh dulu. 200 gue inget. 200 ya. Iya. Itu sakit itu. Iya. Mending berantem ya kan. Berantem itu pasti cu. Bener-bener berat itu kalau dulu gak ada kurir itu. Iya. Sama itu tuh, kalian pernah nonton gak sih yang TI1 itu? Ya TI1 yang Navi ya juaranya bukan? Iyalah, Navi lah. Navi lawan siapa? Nonton 3. Tahu. Navi lawan siapa dah nggak jelas ya kan. Yang penting itu Dendinya ya kan. Ah iya. Ya itu yang itu kan terkenal gara-gara apa itu Fontaine apa Hook gitu. Iya, Hook Fontaine. Itu TI3 kan? Iya di TI3 gua nontonnya TI3. Yang ngehook ini gyrocopternya Alliance kan? Iya. Anjing itu keren banget cu. Anjing gua gitu. Legend ya. Iya. Terus kan langsung dirubah tuh sistemnya. Itu padahal sejak dulu bisa, cuma emang pinternya Dendi aja itu manfaatin itu. Itu kalau misalnya nggak bisa nggak Fontaine Hook tuh di patch, nggak bakal menang itu Navi itu. Dia menang gara-gara nggak abuse banget. Makanya si Loda Alliance kan protes kan. Cuma Protes ya. Keren banget. Jadi nggak digubris protesnya. Tapi masalahnya itu aku sudah kena bolak-balik sejak 2006 ya kan. Iya. Fontaine itu. Tapi lucunya gini Om, waktu di TI3 atau TI berapa, udah kan protes kan gini kan. Ya udah buat ngebuktiin ngomongannya dia, si game berikutnya si Loda tuh ngepick Puch sama itu sama Chen kan. Tapi mereka gak terus ngelakuin trik yang sama karena emang gak semudah itu, gak semudah Iya, itu sulit itu. Itu perlu timing. Jadi kamu setelah hook kamu sudah harus ini. Pokoknya harus berapa tele. Itu kan. Ya udah, kehilangan muka lah Lodanya. Tapi ngomongin soal Dendi sekarang udah jatuh banget ya anjir. Ya benernya bukan jatuh sih dia itu. Karena teammates-nya aja yang jelek. Iya sih mungkin. Dia kan bikin tim sendiri kan. Dia bikin tim sendiri. Nah dia mau nyaingin itu tuh, Reza Arab tuh. Gue kasihan cu sama Dendi cu anjir. Gue ngefans dulu padahal tapi sekarang kok kayak gitu aja. Ya karena dia itu terlalu menggantungkan sama Navi waktu itu. Iya mungkin. Gilirannya dia sudah ditendang Navi ya udah bingung kan. Iya dia kayaknya overhype ya Om ya. Jadi ya sebenarnya tuh yang jago bukan dia tapi Papi sama Kuroki yang lain kan. Iya Kuroki tuh yang Kuroki sama yang Papi ya. Kuroki. Nah, jadi sekarang kelihatan kalau Dendi itu sebenarnya sebagai midlaner standar aja. Tapi ya enggak juga sih, mainnya juga bagus sih dia itu benernya. Enggak, tapi ya, ini Om. Kalau lawan kita ya kita bersepuluh lah. Iya, bersepuluh ya. Tetap terbantai ya. Iya. Tapi kasihan loh yang waktu dia tuh kontraknya selesai sama Navi kan keluar dan Navi gak ada yang ngerekrut dia gila kasihan gua anjing. Nah itu ya karena dia terlalu apa ya, terlalu bindingnya sama Navi dia. Iya, udah terlalu Dendi sama dengan Navi kan. Iya benar, Navi Dendi. Itu namanya dia. Dan Navi juga habis sekarang. Iya, Navi juga udah gak ada apa-apa. Alliance juga kan dulu kan Navi Alliance kan El Clasico kan. Sekarang juga gak lagi ya. Orang anggotanya udah beda jauh
jauh semua. Sama itu tuh juara TI yang sekarang sudah hilang tuh. Kalian ngerti Apa tuh? newbie nggak sih? Oh iya yang Chinese itu ya. Itu kan kena ban semua itu. Kenapa ya? Cheating. Iya, gue cheating atau denger tuh, judi ya, aku lupa. Antara curang atau judi, antara cheat atau judi itu. Fix match gitu? Iya, Iya, kayaknya Smash. Smash. Jadi dia nggak boleh main di China gitu kan? Ya semua. Aha. Ban dari Dota. Iya. Cuma kan terus itu ya. sekarang pertanyaannya kalau kamu mainnya gini buat ID baru kan ya siapa yang tahu ya kan? Ya Iya tapi kan Tapi kamu Kalau- nggak bisa masuk ke profesional, ya cuma Iya. main aja, main for fun aja. jadi nggak bisa LAN gitu ya, LAN tournament. Iya, Ah, nggak bisa turnamen kamu pasti. iya. Lagian itu goblok ya kan, ngapain dia kok match fixing kayak gitu tuh. Match fixing Pak, biar ini Iya. dapat duit. Duh, gue jadi inget tuh TI keberapa tuh yang gue kehilangan banyak bet tuh yang lawan EG CDC yang carry-nya agresif. Gue sampai nggak bisa tidur tuh. Lu tau nggak yang tokatnya Faceless Foe itu yang Battle Fury itu yang James punya. Itu kan ada 400 ribuan kan. Gue punya dulu itu itu item kebanggaan gue karena kan keren banget tuh kan. Gue beneran ngerasa setelah ngeliat semifinalnya kan anjing nih CDC bagus banget mainnya nih gak bakal kalah gini. Jadi gue bet item itu banyak yang gue bet anjing. Terus Kalah. Gue gak bisa tidur gue bener-bener dendam tuh sama agresif tuh. Anjing gue semalaman gitu kan mau tidur bangsat agresif. Aku dulu immortalnya Lina tuh gara-gara EG. Aku tuh suka banget sama EG ya kan dulu awal-awal itu. Nah, sebelum dia juara TI, jadi aku tuh sampai beli ininya loh, mouse-nya EG ya kan. Terus mousepadnya EG. Maksudnya aku seneng dan itu produknya Razer kan. Beli aja sih kalau produknya Razer. Nah, dia ngebet jadi pertandingan yang gede yang kelihatannya menang malah kalah ya kan. Gilirannya aku nggak ngebet, dia juara TI kan bangsat itu. oh jadi taruhannya item ya. Item ya. Iya. Oke. Tapi itemnya kan bisa dijual di Iya. temen gue pernah tuh yang Marketplace, item terus dia dapat sekitar 2 jutaan tuh dari main bet kayak gituan. Tapi sekarang udah nggak bisa, Fik. Maksudnya jualan nggak segampang dulu. Maksudnya kan kamu harus friend selama 1 bulan dulu kan sekarang. Oh iya benar juga ya. Gua enggak Om. Gua nggak ngerti deh sistemnya gimana. Iya, harus 1 bulan kayak aku sama Wira kemarin mau dikirimin barang kan harus 1 bulan temenan. Iya. Gua terakhir ngebet udah lama banget. Ya itulah sejak yang CDC itu bet ya sih. Lagi demen pakai Void kan. Tahu-tahu Void gue muncul pakai tongkat yang polosan, dia anjing, gue kesel banget gitu. Aduh. Gak sanggup gue mainnya begitu. Nah cuma itu, Weaver gue tuh harusnya tangannya ada tangan yang tangan yang motor itu, tau kan? Weaver gue polos sekarang gara-gara itu. Sisa-sisa kejayaan jadi itu ya. Iya anjing. Aduh. Yang Win Ranger nggak di-bait ya untung ya. Oh, waktu itu gue belum ngerti pakai Win Ranger, jadi gue nggak pernah pakai. Aku sih dulu Earthshaker sih suka aku itu. Jadi Earthshaker itu kombonya waktu itu sama yang muter-muter siapa? Yurnero. Gimana tuh kombonya? Ya itu monsternya dicepet sama pohon ya kan. Nah terus Yurneronya muter-muter di situ. Pasti dapat first blood aku. Iya benar. Nice. Temen dulu tuh orang polos-polos ya. Mau aja dicepet sama Earthshaker. Kalau dulu combo gue gini Om, gue sama temen gue pakai itu kan clockwork, gue pakai tiny, sama gue lempar begitu clockworknya jatuh langsung keluar kok gitu kan, udah baterai assault. Udah gitu, gue cuma tinggal semangat aja, abis itu gue lari kan, gue setun udah. Tapi kan teorinya kan begitu kan. Gue sama temen gue kalah mulu. Atau itu dulu sukanya itu combo siapa yang ngeluarin ular siapa? Rasta itu siapa namanya sekarang? Shadow Shaman sama itu yang duel itu siapa, Fik? Legion Commander. Oh, ngerti. Ini begitu sudah ketangkep ya kan diayamin ya. Oh, langsung diduelin ya. Jadi pertama di stun diikat tali ya kan, di duel terus diayam ya kan. Udah kabur aku. Sekarang kalau nggak salah Aganime tuh kalau duel sampai mati ya, sampai salah satu yang mati baru berarti duel. Iya, sampai mati. Jadi kan sudah pasti dapat yang menang pasti dapat ini, dapat damage. Oh jadi ini ya, jadi apa nggak kalau nggak sampai mati dia nggak berhenti ya? Nggak berhenti. Oh. Terus kalau nggak salah nggak bisa di disable deh dua-duanya itu. Kalau nggak salah ya. Nggak tahu kalau sekarang. Tapi kayaknya kemarin masih bisa kok. Aku
kemarin di ayam deh waktu kita lawan ini. Tapi kan Lawan beli apa? Aganim. Beli Aku Aganim nggak kan? ngerti musuhnya beli Aganim apa enggak waktu itu. Oh, Gue juga sering frostbite si LC itu kalau lagi duel. mungkin udah diganti kali. Kalau seingat gue dulu nggak bisa di-save. Tapi Hmm. Legion Commander tuh kayak tai tuh, kedengarannya kayak Lucky duel gitu. Tapi yang di duel tuh support mulu aja. Iya, emang. Gak pernah kayak ada Ursa gitu kan, dia udah datang langsung Nggak ada. duel lu sama gue Ursa Pasti. gitu kan. Pasti dia itu ngegas kalau ngelihat CM gitu kan. Saya duel lah, jadi gak penting amat. Girannya sangar-sangar kayak Ursa gak diajak duel. Ultinya aja kelihatan sangar, nggak ngincernya pos 5, Pak. Tapi kalian tahu nggak sih CM itu dulu di Dota 1 itu cowok loh, kenapa sekarang jadi cewek ya kan? Oh, dia dulunya cowok. Iya. Dulunya Gua cowok juga- itu. Mana. Kayaknya gue pernah denger deh, kayaknya gue pernah denger juga itu. Ya memang bukan pernah Cowok. denger, emang gitu. Cowok itu, makanya waktu aku main Dota 2 kaget lah. Wah, LC-nya kok jadi cewek. udah plastik kayaknya, Pak. Aduh. Wah itu zamannya Om Kebo itu mah udah jauh gua malah gua aja nggak tahu kalau apa Tristan Maiden pernah cewek. Tahu, pernah cewek. Pak. Kok Crystal Maiden? Apa? Oh LC, itu LC. Ya Legion LC. Commander. Oh, banget. LC. Yang tadinya cowok tuh LC atau? LC. Oh, LC. Gua kira Iya, iya kalau itu gue inget yang jenggotan ya Om. Iya, kumisan. jenggotan tuh. Ah. Oh. Kayaknya diganti biar biasa kan SJW. Sujarwo. Aku denger SJW itu kenapa bayangannya Sujarwo gitu sih. SJW ya. Monyet SJW. Maksud gini, aku tuh pernah punya temen main di Digimon Master Online itu Hode. Nama aslinya itu Om Jarwo ya kan. Kan orang bilang SJW itu ingetnya si Jarwo Hode itu ya. Itu bisanya dia nggak kelihatan kalau itu cowok tuh biasanya nyawarnya gimana sih? Ya Kalau dulu kan Facebook kasih aja foto Facebook cewek satu. Kalau kamu punya saudara ya kan, kamu punya saudara cewek misalnya kamu pacaran di game nih untuk kamu porotin ya kan. Kalau dia telepon dia suruh angkat adikmu lah. Oh iya, buat suaranya ya, bener ya. kita tinggal itu orang bagi hasil. Iya. Sistemnya bagi hasil, Pak. Tapi ada loh, beberapa temen gue ada yang kena juga tuh, kasihan. Temenku tuh ada yang dia yang jadi bagian ceweknya waktu itu Ragnarok Online ya kan. Oh, RO. Jadi adiknya sampai suruh pacaran telepon sama itunya sama pacar cowoknya. Kena berapa tuh? Temen gua juga Jutaan ada. Pak, Iya. voucher sudah pasti dibeliin. Dulu kan Ragnarok Online kan mainnya voucheran kan. Iya. Voucher 1 bulan itu 175.000 loh. Ini kayak Itu subscribe dibeliin ya kalau bulan. sekarang ya. Ya, Edan. itu beliin itu tiap bulan. Gila enggak? Belum item in game kayaknya. Item in game kan waktu itu RMT kan bebas ya kan. Oh, Nah itu udah belinya pakai rupiah semua. gila. Mana itemnya Pris pula. Kayaknya Itemnya Pris bisnis- kan mahal zaman dulu Bisnis itu. menjanjikan, Pak, itu Hode itu. aja belum itu ya Om ya, belum termasuk biaya bilik amal bilik Enggak, itu di luar itu. itu di luar. Enggak maksudnya yang ditipunya kan keluar billing juga kan buat main bareng gitu. Iya, dia tinggal pura-pura, aduh nggak punya duit nih untuk beli iya. transfer Ah. Pak. Anjing, itu kan mahal cuy, zaman dulu kan 10.000 sejam seingat gua tuh. Enggak lah, Iya, waktu itu kata kalau di gua. Bojonegoro yang zaman itu ya 5.000 sejam kalau nggak salah. Belum Aduh. paket kan biasanya anak-anak tuh belinya paket ya kan. Itu gila aku sampai kamu nggak jijik apa maksudnya itu ngetik sayang-sayangan sama cowok Pak, cowok loh ini, cowok sama cowok loh Pak. Iya, mereka pas waktu udah taunya geli-geli sendiri itu nggak bisa tidur, Pak. Ya gua kan waktu pada Eodet kan godain om-om pakai catnya. Ini akhirnya tuh pengen muntah gua jadi. Tapi kamu kan nggak pacaran Vic itu. Ini literally pacaran deh kan. Jadi Iya. chatnya itu ya chat aduh sayang. Gimana sih rasanya gitu dapat SMS tiap hari? Diingetin makan sama mandi sama cowok. Udah mandi belum ya, tapi Ya, anjing Dude, apa gitu. Keras ada tuh. yang kena berapa kali. Aduh, emang orang zaman dulu itu kayak gitu ya kan. Iya, zaman-zaman gelap. Tapi yang kena ngemes juga ya. Berharap Iya. baper banget gitu kan. Ya tapi kan memang biasanya yang cari pacar di online kayak gitu kan ya emangnya nggak laku kan Om. Kayak Jadi desperate Iya. itu ya. Kalau kamu laku kan kamu nggak mungkin cari pacar di dunia online ya kan.
betul juga. Pasti aduh. Iya, apalagi zaman dulu kan maksudnya kayak LDR gitu, hal sesuatu yang bukan umum gitu kan. Orang masih Iya. orang teknologi aja masih gimana gitu. Iya, bener-bener desperate gitu berarti kan, kasihan juga. Banget. Iya. Heeh. Iya tapi beneran jadi apa ya maksudnya kok ya aku nggak bisa bayang mungkin kalau zaman sekarang tuh kayak apa sih yang suka sama idol tuh apa, Wota ya Wota. Iya, itu. Nah, macam-macam Kayak gitu Wota mungkin gitu lah sih biasanya. Iya. Dikasih itu tuh yang salaman bayar itu kan kalau nggak salah. Iya, cu. Iya. Apa namanya? Itu ya saking desperate-nya ya kan. Gila, itu sedih banget cu. Isinya orang om-om banget anjing. Mending Bukannya itu anak-anak muda isinya. banyak om-om cu, banyak deh beneran. Isi temen ada loh, temen ada itu. Jadi apa sih JKT48 itu waktu Iya. itu konser di Surabaya, dia berangkat ke Surabaya. Di Malang dia berangkat ke Malang. Gila Pak, punya istri itu padahal. Iya. Anggota Set. fans clubnya udah punya istri tuh. Set banget nggak sih, Punya gila. istri Pak, aku sampai lah nggak dimarahin sama istrimu. Ya enggak lah, bilangnya nggak nonton JKT ya kan. Ya itu dimarahin namanya kan technically. Anjing. Gila, ini sakit, orang ini sakit ya kan. Tapi ya namanya hobi Pak, gimana lagi dia? Hobi sih, tapi ya kalau kayak gitu ya itu kelakianmu diragukan Pak. Iya. Demi salaman Pak, gimana kapan lagi bisa salaman? Sama cewek cakep ya. Terus apa bedanya coba salaman ya udah lu pulang. Terus Iya. nggak cuci tangannya ya kan. Ya, Makanya apa setahun nih? Dipakai coli gitu. ya itu om, ya tadi om yang lu bilang desperate gitu kan, sampai mereka tuh nggak kepikiran lagi gitu, yang penting bisa ketemu, bisa kesentuh itunya lah, idolnya. Kesentuh tangannya gitu. Iya. Salaman kesentuh tangan. Gini aja deh. Waktu itu gue pernah baca kan di mana gitu, di kasus apa. Sedotan bekas minumnya Melody atau siapa sih satu lagi tuh yang anak kecil, Nabila Melody kan, Kenapa? dijual, laku cuy. Dilelang, bukan Dilelang, itu. dilelang, sorry, iya bener. Aku pernah baca juga itu. Iya, anjing, Dan gila itu ya. diapain aja? Creepy banget. Iya makanya. Enggak, tapi di sisi lain JKT48 sendiri juga gimana ya, mereka tuh predatory banget gitu loh. Mereka Iya, tapi tahu kalau mereka tuh mangsanya tuh orang-orang yang desperate begitu. Makanya kan anggota-anggota JKT48 kan nggak dibolehin pacaran, jadi seakan-akan Ngasih kalau mereka harapan fan-nya. iya, mereka tuh punya kesempatan buat jadi pacar itu JKT48-nya gitu loh. Parah Iya. tahu itu kalau dipikir baik-baik. Ya lumayan cuan lah mungkin kan bisnis. Predatory banget Ah, ya. ini cuannya banget Pak. Banget tuh, banget soalnya. Maksudnya dari temenku itu aku tahu dia keluar sebulan keluar berapa itu kan kelihatan gitu loh. Aduh. Bayangin orang mau salaman aja bayar cuy. Ya kalau itu memang the best sih. Sekarang gue baru tahu juga ada bisnis gitu kemarin-kemarin. Jadi kalau jumpa fans gitu kan ya. Iya. Mending idolnya James tuh, itu baru. Oh kalau itu mah idola semua umat Pak. Idolanya James mah semua umat Pak. Itu mah nggak pandang, tidak pandang kelas, tidak pandang kasta Pak. Yang berduit, yang nggak berduit bisa mengidolakan itu. Tapi James tuh luar biasa cu, dia tuh udah kayak ensiklopedia jalan aja. Apa aja dia bisa jawab cu, ini siapa, tahu dia apa ke agensinya anjir. Sampai Gila James. Sampai rumah produksinya Pak. Iya, apa agensinya cu anjir. PH-nya dia tahu semua. Apa ranking keberapa boleh tahu anjir. Rankingnya selalu update. Kalau itu memang berat, itu memang idola semua umat kalau dia. Luar biasa dia. bener bro, itu James tuh mungkin ya itulah dia mungkin sudah hobinya sejak kecil dia kan. Iya, itu udah passion Pak kalau Iya, supaya. passion. Iya, itu bukan hobi lagi, itu passion. Hebat lagi. Tapi memang bagus sih, bagus. Maksudnya kadang kita enggak tanya rekomendasi ke James ya. Oh, Ya emang ininya bagus sih. Bagus memang apa? Kulitnya bagus kulitnya. Advice-nya tuh bagus gitu. Iya, benar. Rekomendasinya Pak. Rekomendasinya bagus. Iya. Nah, Jadi- ini balik jadi lagi nih orang idol tadi ya. Orang idol tadi itu kan keluar duit sekitar 2 jutaan lah tiap nganu itu cuma untuk pernak-perniknya. Nah, dia daripada ngidol, Sebentar, itu merchandise itu wajib harus banget beli gitu. ya itu Enggak kan? menunjukkan kecintaan mereka pada Oh, iya, idolnya ya kan. Oh, Kalau kata waduh, temenku sih jadi gitu. kayak gini ya.
kalau idol kayak gitu yang lebih ngetopnya sekarang itu berarti semacam kayak OnlyFans gitu ya. Iya. Nah daripada gitu mending dia cari ayam kampus ya kan, lebih murah ya kan. Kamu cuma ngayal ya kan. Kalau ayam kampus kamu mendapatkan sesuatu ya kan. Maksudnya ayam goreng, Pak. Iya, jadi di satu sisi kasihan, di satu sisi itu kan. Iya. Maksudnya seburi apapun mukamu ya kan. Kalau Profesional ya. Mereka nggak masalah ya kan. Iya benar. Profesional. Kamu mendapatkan sesuatu yang nyata gitu loh, bukan cuma khayalan ya kan. Iya benar. Aduh. Tapi ya itu memang jadi Atau jadi kalau mau ladang ini bisnis. kalau mau yang agak miring ya buka mijat lah. Nah, antara hitam dan putih itu, Pak ya. Temenku dari mijat dapat bencong Pak, aku ketawa ngakak Serius? tuh. ketemuan gitu. Ketemu aja Ketemuan. open BO. Tapi bencongnya udah cewek. Iya, bencongnya kalau dari fotonya yang di mijat itu cewek banget katanya. Oh, udah filter habis-habisan ya Om ya. Editing 3 jam itu. Iya, jadi Aku ketawa ngakak. Tapi sebelum zaman mijat ya, zaman dulu itu bapakku itu punya driver. Nah, dia itu sukanya ya kayak gitu ya kan. Nah, ini terus waktu itu nganter bapakku sama temennya. Dia yang nyupir kan, bawa mobilnya bapak tuh. Nah, ada cewek cantik disuitin sama dia. Terus Mau diajak ngamar ke hotel ya kan. Hotelnya di dekat rumah, jadi disuruh bapakku minta, aku pulangin aja lah, kamu kalau mau bawa mobilnya bawa aja. Bapakku di rumah mainan sama temennya yang tadi itu kan, main kartu di rumah kan. Nah, nggak lama dia itu ke rumah, dodok rumah, minta bukain pagar. Loh, kok udah selesai? Apa Pak? Tak rogoh ternyata ada telurnya. langsung digas. pas di rogo-rogo kata udah ada telurnya lebih gede. Jadi itu berat. sampai kemarin bapakku meninggal aku masih diantarin sama drivernya itu kalau diingatin itu masih sebel dia. Wes stop Pak, jangan diinget-inget lagi. Wes stop, Pak. Jadi kenangan indah ya. Jadi bapakku udah gini, lah di pinggir jalan disuitin kok ya mau ya. Ternyata ya. Dia bawa ke hotel pula. Berat. Jadi dia hasilnya hari itu habis cuma duit bencong ya. Itu udah rugi rohani, rugi jasmani, Pak. Rohani kena, jasmani kena. Aduh, gua kalau kayak gitu bakal punya trust issues itu aja. Iya, itu pasti. Punya pacaran gitu Itu kan. trust isunya tinggi. Iya, anjing. Gue pasti bakal ngeliat selangkangan mulu gitu. Nih, ya, gitu. Pasti punya terus tuh perasaan begitu tuh. Refleks terus ya. Orang lagi ngobrol refleks terus dia matanya. Iya langsung anjing trust issue gitu. Emang itu parah, itu hal terparah di dunia kalau kataku. Kamu nggak bisa bedain mana bencong mana enggak ya kan. Biasanya tapi kan memang sih kelihatan di mana? bedainya. Enggak, biasanya kan kelihatan di apa itu dada ke atas tuh, apa? Posturnya tuh. Enggak, kamu kalau lihat Ladyboy, tahu Ladyboy kan? Itu benar-benar udah jadi cewek loh, Om. Sampai dari si postur juga ya. Iya, ininya loh kayak apa namanya? Apa sih kalau menjing tuh apa sih istilahnya? Jakunnya itu diambil loh. Iya, enggak ada. Gue setuju lah. Orang waktu itu juga apa namanya gue literally siapa sih namanya tuh? Lucinta Luna tuh gue pikir cewek loh. Gue yakin tuh cewek anjing. Salah anjing. Itu juga gua Tapi kalau Lucinta Luna tuh masih kelihatan yang aku nggak bisa bedain itu siapa yang ponakannya Santi itu siapa? Iya anjing. Milan. Iya, Milan.
itu udah kayak cewek Ya banget kalau Milan itu kelihatan, tapi waktu dia masuk penjara kemarin yang jadi tahanan itu kelihatan cowoknya karena dia nggak perawatan kan, jadi kelihatan cowok ya waktu sama di makeup juga ya, Mas. Coba gue cek emang kayak gitu. Gimana gue nggak melihat tas itu. langsung tertarik ya. Gue jadi ceritanya dulu kan gue pernah kerja di ini kan, Bintan kan, di Riau gitu kan, yo. Gue gue diundang ini makan-makan sama ini karena gue baru diundang bapak tuh buat makan-makan di mana di Tanjung Pinang ada kota gitu kan. Nah setelah makan-makan kita diajak ke kayak ini, gue nggak tahu tapi kalau kita diajak ke tempat kayak Red District lah kalau di terus pas berangkat namanya ada teman gue nih, senior gue juga namanya tuh gitu, keturunan Chinese gitu kan. Pas sampai kesini dia juga nggak tahu kalau kita mau dibawa ke situ kan. Pas dia nyampe dia tuh panik kan, dia kan orangnya kayak Cooper gitu kan, panik kan. Terus udahin kan sama mas ganteng gitu kan, Cina ganteng. Dia saking paniknya dia sampai pura-pura jadi turis Mandarin. langsung ngomong bahasa asing ya. Ini mau jual kami mau. Jadi malu sendiri, sampai ketawa gue aja sama teman-teman gue aja. Udah kita pergi. Sebelum menjadi lebih gila ya. Ya tapi gue separah itu ya Cooper ya. Kikuk langsung panik ya. Tapi itu pernah ada ini cerita temen, bukan cerita aku sendiri ya kan. Dia itu anak Cooper dari Lampung atau mana gitu, Sumatera lah pokoknya, anak Sumatera. Dia Cooper. Nah dia itu kuliah di UNESA. UNESA itu Universitas Negeri Surabaya nih ceritanya. Sama senior kosnya itu diajak jalan-jalan, ayo nanti malam ikut ke Doli. Dia nggak tahu Doli, Pak. Dia nggak tahu. Betul. Doli itu apa, Mas? Doli itu tempat gaul anak Surabaya kayak gitu. Nah, mau berangkat dia ditelepon ibunya. Mau keluar ini, Bu. Lah mau kemana? Mau ke Doli. Ibunya tahu kan, Pak. Terus dimarahin habis-habisan. Kamu ngapain ke Doli? Kan itu tempat gaul anak Surabaya, Bu. Itu mas kosnya dimarahin. Kamu sih mas nggak bilang-bilang kalau lokalisasi. Niat mau ngerjain ya. Nggak jadi ya. Jadi saking polosnya dia nggak tahu Doli itu apa. Dengan bangganya gitu ya. Mau kemana? Mau ke tempat gaul anak Surabaya katanya. tempat gaul anak Surabaya. Ya, tapi kelihatan banget sih polosnya orang dia masih nelpon sama nyokapnya kan kalau mau pergi gitu. Iya. Percaya banget gitu loh ke teman-temannya juga monyet. Iya, ini gue tuh modelannya kayak Om Kebo. Percaya. Tapi emang sekarang masih ada Om gang Doli gitu, bukannya dibubarin ya? Dibubarin ya? Udah kan? Tapi pasti masih ada kayak remnan-remnannya gitu ya. Iya, kalau sisa-sisa mungkin lah. Secara official kan di itu kan. Kalau yang kayak gitu mah abadi, Pak, dari zaman dulu. Tinggal VIP, itu tinggal VIP aja. Selama masih ada demand, ada supply-nya, Pak. Ya. Iya benar. Lu memang pernah nyewa gitu? Kagak. Gue juga gak pernah nih. Oh, kamu pernah? Enggak. Aku nggak pernah. Aku kan yang tak hindari narkoba sama seks bebas ya kan. Gue penasaran tau, gue pengen denger ceritanya yang pernah. Kagak. Oh, tapi kalau teman-temanku pernah semua. Kalau kamu cuma butuh cerita, aku punya banyak itu. Cerita punya banyak. Ceritanya paling seru dong. Yang paling ngakak lah. Cerita paling seru itu apa? Cerita paling seru itu punya temen. Jadi dia itu semester 1. Dia ini anaknya kayak pemuka agama gitulah, keturunan Arab gitulah. Oh, ini. Ngajinya pinter banget, Pak. Beneran. Nah, dia yang nyewa Om. Loh, ntar dulu ini. Jadi kamu tak ceritain transformasi seorang temen gue. Nah, dia semester 1, teman-teman mabar. Nobar bokep itu dia itu tunggu di luar rumah, Pak. Jadi kan ada temen tuh punya rumah tuh kosong, bapak ibunya tuh kerja di Madura ya kan. Rumahnya ini kosong, literally cuma dia doang ya kan di situ. Nah, kalau anak-anak nonton bokep pasti ke situ. Dia itu enggak aku nggak ikut, aku nunggu di luar aja gitu semester 1. Nah, terus diajak deh sama temenku yang suka nakal itu ke Doli. Pertamanya cuma lihat-lihat ya kan, lihat-lihat sambil jalan-jalan. Nah, terus diajak pijet.
Pijet doang tapi nih. Ya. Pijet doang, diajak pijet itu ya, "Enggak, aku nggak ikut, aku nungguin aja." Nah, Nah, terus? karena tiap hari diajak kendali, dia di semester 3, semester 4, itu udah jadi raja ini, Pak, raja lokalisasi, Pak. Astaga. Jadi Gimana? pelan-pelan goyah ya Om ya? Iya, jadi setelah 1 tahun mungkin ya diajak pijet kan, "Lah, saya ini lagi." Anak-anak itu yang cekek tuh, "Lah, berarti lu berangkat ke sini sendirian nih?" Anjing, udah jadi expertnya. Nggak ngajak-ngajak, Kalau Hitler anjing nggak ngajak-ngajak tim. Dia farming sendiri ke sana ya kan. Gak minta tenggo, gak minta apa, udah di Hitler. Tadinya diajakin langsung solo. Iya. Makanya itu kamu pilih teman itu harus nganu ya, jangan sampai ini ya ikutan kayak gitu. Kalau aku kan cuma karena aku udah membatasi diri sendiri ya kan. Iya. Aku biarpun aku ke Doli, aku juga nggak nyewa karena tak pikir penyakitan ya kan. Aku juga itu gue gak bakal juga mau begitu. Tapi Serem memang cantik-cantik, Vic. Kamu kalau udah pernah masuk ke tengah-tengahnya itu ya, itu bahkan ininya kayak di luar, kayak di Red Light District, kayak di Belanda itu, orang Uzbekistan, orang Taiwan, orang itu banyak internasional di situ isinya. Udah ini ya mainannya udah skala internasional. Iya. Tapi emang sih waktu gue ke Red Light District emang cakep-cakep gitu, kayak supermodel gitu loh. Iya, itu yang kayak apa Eropa Tengah itu cantik-cantik di situ. Tapi Om, kok mereka bisa dapat begituan ya Om ya? Ya kan memang terbesar di Asia Tenggara, Vic, Doli itu. Oh gitu. Memang nggak main-main dia. Makanya kemarin lu jadi setia di situ. Kemarin termasuk hebat bisa dibubarin tuh. Iya. Gua rasa itu cuma itu doang kali. Rasa cuma ini sih, cuma formalitas sih. Soalnya kan kalau kamu punya member card, tetap istilahnya kalau orang Surabaya itu balon ya kan. Bisa balon kok di situ. Nah, kalian tahu gak sih istilah balon? Aku penasaran kan karena aku orang luar Surabaya. Balon bayangin balon yang ditiup itu kan, balon atau kondom lah, kondom ditiup. Ternyata bukan. Balon itu singkatan ya kan. Bayar untuk kelon ya kan. Itu kok plot twist begitu ya? Udah ada kata-katanya sendiri ya. Iya aja. Dahsyat. Tuh di podcast ini kita belajar hal baru terus yo. Dahsyat memang. Ini karena keboy. Positif atau negatif urusan belakangan, penting belajar dulu. Yang penting hal baru kan. Tapi kalau populernya di anak-anak itu ya, teman-temanku itu ya, populernya itu orang Sunda. Dia kalau udah dapet orang Sunda tuh seneng gitu. Kayak yang ini ya, kayak yang baru menang mid gitu ya, menang mid lane menang ya. Iya, seneng banget sampai jadi langganan. Pokoknya mau yang Sunda. Nah, gobloknya. Itu benar. Ada gobloknya gitu. Karena maminya itu udah tahu kalau anak-anak sukanya Sunda ya kan. Itu ada yang Jawa, nggak putih ya kan. Suruh belajar bahasa Sunda. Nah, suruh belajar bahasa Sunda, kelepasan ngomong Surabayaan ya kan. Minta refund, Pak. Refund ini penipuan kan? Gak imersif. Logatnya Surabaya sama logatnya Sunda itu beda jauh, Pak. Beda jauh, iya. Experience ya, Pak ya. Iya, experience non imersif gitu. Gak imersif jadinya. Sunda Mas ini, Sunda baru datang. Langsung kayak ini ya, pengen mid lane terus kan, itu kalau udah ketagihan mid terus, Pak. Terus Om, yang kisah balik lagi yang tadi yang anak baik yang jadi lokalisasi akhirnya ketahuan mau bokap nyokapnya. Oh ya enggak ketahuan kan bokap nyokapnya enggak di Surabaya, dia kan anak luar Surabaya, anak kos ya, dan karena anaknya orang kaya ya minta uang ya tinggal dikasih aja. Nah permasalahannya temenku ini karena apa sih, dia dasarnya itu karena bodoh. Dia itu bodohnya banget, pernah ditanyain sama dosen kewajiban hak warga negara apa, dia jawab bayar pajak Pak. Satu kelas itu sampai bingung ya kan, mau ketawa apa mau gimana. Ini mau ketawa takut digas sama dosennya kan gitu. Anjing. Jadi dia itu gini, kalian bisa bayangkan dia itu secara fisik itu udah kayak lawyer terkenal gitulah. Secara fisik suruh diem tapi jangan sampai ngomong. Dia ngomong ketahuan kalau kepalanya kosong gitu. Jangan sampai ngomong gitu. Ternyata kepalanya kosong ya. Berat.
Kalau lu sendiri kan kelemahannya kan panda ya. Panda. Oh, siapa? Panda. Gue emang kelemahannya itu, Pak. Gue Iya. kelemahannya udah panda, besar lagi. Wah, udah berat. Berat itu. Coba kalau Crystal Maiden itu ya agak Chinese gitu. Asem. Aduh. Ada apa? Ada sensasi sendiri gitu, Pak. Iya. Ngerti. Tapi gitu kan. Aduh. Masya Allah. Nggak, tapi memang yang bocah naib jadi yang sering solo itu memang mantap memang. Ya. Mantap. Sekarang ya. gimana Om? Ada dia? Wah, aku nggak tahu. Kalau lihat dari IG-nya sekarang jadi anak Harley sih. Oh. Wah, udah. Transformasinya udah komplit. Udah perfect. Dari anak kalian jadi fuckboy. Dan kayaknya kok belum nikah sampai sekarang. Nah ini Om, itu kenapa waktu itu gue tanya, lu pada ngerasa gak sih kalau anak-anaknya bapak-bapaknya ustadz gitu kan, bapaknya haji selalu bandel tuh begitu Om? Oh, ternyata ada juga. Karena ini mungkin karena nakalnya telat gitu ya. Iya, karena ya mereka itu ditekan salah gitu satu kan. nakalnya telat. Nah, Tekan ini gitu kan. ini ada sambungannya nih, kenapa dia nakal tuh kalian harus tahu ya kan. Di waktu itu aku tuh punya temen yang emang nakalnya kebangetan. Jadi teman-temanku itu misal umurnya masih berapa ya, kalau masuk kuliah itu 18 ya. Nah, Iya, 19 ini ya. sudah kuliah 2 tahun di tempat lain, terus ternyata dia kebetulan masuk SPMB, masuk ke kampusku ya kan. Jadi dia itu udah tua nakal pula ya kan. Nah, ini yang suka ngajak-ngajak ke doli itu anak ini, sampai dia itu akhirnya kena AIDS ya kan. Kena akhirnya, aduh. Kena. Turut berduka. Jadi panggilannya itu Om AIDS. Aduh. Akhirnya. Nah, dia itu emang nakalnya kebangetan. Nah, dia itu pernah judi bola waktu itu Euro 2008 kalau aku nggak salah ingat. Euro 2008. Di penyisian, di babak penyisian yang penyisian grup itu dia menang terus, Pak. Menang terus. Wah, duitnya banyak ya kan. Anak-anak dia ditraktirin semua. Nah, begitu masuk ke penyisian, masuk yang ke perempat final, perdelapan final itu, dia kalah mulu. Yang kalah mulu itu sampai punya utang di bandar itu sekitar 21 juta lah, inget gue. Terus itu anak kuliah zaman itu sangat besar sekali, 21 juta ini. Terus. Dia cuti kuliah 1 semester untuk cari duit. Nah, karena temennya aku dan cewek-cewek itu kan lebih deket sama aku daripada temenku yang lain ya kan. Tanyanya ke aku, Bobo, si Om AIDS kemana ya? Kok nggak pernah nongol? Nah, aku jawab dengan seenaknya, oh, opname. Itu AIDS-nya aku. Jadi tiap ada orang tanya, jawabannya kayak gitu ya. Opname. Tapi kok begitu ditungguin opname terus jawabannya. Karena kan aku bilang AIDS. AIDS-nya parah. Oh iya, sampai cuti loh ini ya. Akan meyakinkan kayak gitu ya kan. Next semester waktu dia KRS-an. Duh, si cewek-cewek ini yang tanya, "Duh, Om, sudah sembuh?" Dia talah-talah. Lah aku sakit apa? Bangsat, tadi itu pembunuhan karakter. Emang kebodohan. Tapi emang dia itu ngeselin, orangnya itu sangat ngeselin. Jadi dia dibalas seperti itu, dia juga ketawa. Oh, kurang ajar. Ya, cuma gitu enaknya teman-teman gitu fair. Jadi kalau mereka nakal, enggak baper. Mereka maksudnya gini, aku nakalku juga kebangetan. Kalau aku dinakalin balik, ya udah biasa aja aku gitu. Enggak nyampe bikin circle lain kan, Om? Enggak. Berat. Tapi teman lu sekarang gimana itu yang AIDS itu? Meninggal kayaknya. Aku terakhir dengar meninggal. Jadi karena kita hina-hina dia AIDS di 2013 sama 14 ternyata beneran AIDS. Astaga, jadi gara-gara lu. Enggak lah, karena hobinya juga balon sih. Ya hobinya gitu ya, udah pasti kalau itu. Udah tinggal nunggu waktu, Pak. Ini tahu tiap tanggal 1 Desember, waktu itu kan zamannya Facebook ya kan. Aku selalu nulis di wall-nya, "Selamat ulang tahun." Dan dia selalu balas komennya itu jancok.
itu, itu benar-benar kaku gitu sama dia. Nah itu sampai di tembok apa ada pilarnya kampus tuh kan, di kelas kan ada pilar yang menjorok gitu ya, bayanganlah kayak gitu. Itu kan hadap ke belakang, nggak hadap ke dosen ya kan. Nah Iya. itu yang gambarin di situ. Om 2006 AIDS mania seks. Meninggalkan ini ya, meninggalkan legacy ya. Dia itu nggak tahu dia sial apa gimana. Dia itu ujian duduk di belakangnya pilar itu ya kan. Tapi kan tempat duduknya itu sudah ditentukan. Iya. Keluar jancuk. Sopo sing gambari? Macam Hollywood Hall of Fame gitu. Hall of Fame-nya udah dapet, Pak. Anjir. Nah, emang temenku itu lucu banget itu. Iya. Aduh, Masya Allah. Tapi kasihan sekarang meninggal beneran ya kan, AIDS beneran. Ya, memang sudah takdirnya, Pak. Doakan yang baik-baik saja sudah. Dia meninggal melakukan hal yang dia cintai gitu. Doakan yang Tapi dia itu baik-baik. punya pacar, Pak. Punya pacar. Punya pacar dan dia itu sangat takut sama pacarnya. Kamu bayangin ya, dia itu ke mall nih, ke mall. Jadi kalau di depan anak-anak dia itu kan kayak jagoan banget gitu ya loh. Kalau ada temennya pacaran tuh ya, didatengin. Kemarin selingkuh loh pacarmu, segitu-gituin Pak. Dia kalau gangguin anak-anak gitu. Nah, gilirannya dia sama pacarnya itu dia bawa tas baja. Itu ya suruh bawa dia kan di belakangnya pacarnya kayak pembantunya gitu. Anak-anak waktu itu mau nonton, ketemu. Dek, kemarin habis sembalan loh itu Pak. Gimana? Yang teman kita, Jancuk. Habis sembalan Mbak itu. Itu tipe-tipe ini seperti teman kita itu kan yang kalau main PS kan dia bilang seks ngaji sama gitu kan. Dan dia itu pacarnya karena LDR, pacarnya itu cuma pulang ke Surabaya itu cuma waktu tertentu, maksudnya nggak tiap hari ada gitu loh. Nah makanya dia bisa liar ya kan. Dia karena nggak punya beban kan, nah begitu kebales sekali ya itu dia tolak. Udah panik ya. Iya. Astaga. Itu yang bikin temenku tadi jadi Raja Doni itu ya gara-gara si AIDS ini. Ketularan itu. Begitu teman lu tahu si AIDS ini meninggal, anjing bangsat gua. Langsung kilap, Kak. Iya. Langsung kilap kayaknya. Terus teman obat gak yang teracuni ini? Oh, aku sudah lost kontak sih kalau sama teman-teman kuliah itu udah nggak tahu aku. Sangat banget sih, gue juga lost kontak dengan teman SMA. Aduh. Tapi ya literally aku tuh ya habis kuliah itu aku bener-bener cut loose. Aku udah nggak mau punya ini kayaknya, udah nggak mau punya ikatan sama masa lalu sih kayaknya ya. Oh, jadi kayak lu jadi ke isekai gitu ya nih. Jadi semua undangan mau undangan itu undangan apa? Undangan reuni, undangan nikahan temen. Aku enggak males ke Surabaya. Tapi tapi waktu lu nikah lu ngundang enggak? Aku cuma undang berapa temenku ya. Kalau temen kuliahku cuma satu, sahabatku yang paling deket. Nah, itu namanya apakah namanya? Bukan. Bukan. Oh bukan, oke. Gue nambahin kerjaan aja nih, gue harus nge-sensor. Padahal gue sendiri. Tambahin kerjaan sendiri, Pak. Tapi ya itu istilahnya sama kayak aku membuat circle baru sih itu ya. Iya benar. Saya isekai, lu pulang lagi dari apa? Start new life lah gitu kan. Iya semacam itu. Ngerti sih, gue ngerti. Enggak, maksudnya kalau aku lihat temenku itu justru aku yang panas ya kan. Sekarang ada yang udah jadi manajer apa, ada jadi jaksa apa, ada itu mah kalau kayak gitu mah namanya lu sirik anjing. Iya, karena enggak maksudnya gini, Pak. Aku itu merasa gini. Aku sama mereka itu I'm better gitu loh. Tapi aku merasa aku belum apa-apa, mereka udah jadi apa-apa sih kan bangsat ya kan. Jangan begitu, gak sehat begitu, Om. Makanya aku kesel ya kan. Enggak mau lah. Perasaan dulu kuliahnya gue yang lebih bener kan gitu kan. Nah, jadi aku statku itu jelek ya kan. IP ku 1,00 ya kan.
Tapi aku lulus dengan 3, sekian ya kan IPK itu. Makanya kalau yang paling pintar enggak, karena aku juga ngambil bahan dari yang pinter-pinter ya kan. Iya. Ya, tapi teman-temanku yang tak contek ini, yang belajar bareng aku ini, kenapa mereka better gitu loh. Itu yang keselnya itu. Bangsat lu. Gua kira kenapa taunya gitu. Iya, Aduh, jadi aku secara nggak langsung, gua males. Out of spite itu. klasik. Kita udah sejam nih. Oke. Wah, nggak kerasa tuh jam. Nggak kerasa kan? Fix, kita harus timingin karena kan kita kan udah ada jadwal lain nih. Oh iya, Yo, udah internasional ini. internasional. Bo, sebelum tutup ada yang mau lu sampaikan nggak? Ya untuk teman-teman yang dengerin podcast ini ya, jauhi seks bebas ya, karena ingat temanku tadi itu, dia mencintai seks bebas sampai meninggal karena seks bebasnya itu, oke. Jauhi AIDS. Oke. Thank you guys sudah dengerin kita di episode 9 Gamers Power Podcast ini. Walaupun kita udah bolos sekali, sekarang kita comeback, mudah-mudahan jadwalnya lancar lagi seperti biasanya ya. Siap. Oke, thank you all. Bye-bye. Semuanya, bye-bye. Yo, bye.